Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari dengan NIM 2103050015 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan prodi Ilmu Teknologi Pangan. Baik, adapun tujuan pembuatan video saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia pangan, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi pencoklatan atau browning. Baik, langsung saja. Reaksi pencoklatan atau browning adalah proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang akan berubah menjadi warna coklat gelap. Berdasarkan penyebabnya, reaksi pencoklatan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pencoklatan secara enzimatis dan pencoklatan secara non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis disebabkan karena adanya enzim polifenol oksidase ataupun PPO dan tirosin yang berperan sebagai substrat. Sedangkan pencoklatan non-enzimatis disebabkan oleh reaksi Maillard, karamelisasi, ataupun oksidasi asam substrat. Pada proses pencoklatan ini dapat mempengaruhi kualitas produk dan dapat merusak kualitas produk dan dapat menyebabkan kurangnya minat konsumen dalam membeli suatu produk. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini adalah pada percobaan kali ini dilakukan untuk mengetahui jenis reaksi pencoklatan yang terjadi pada suatu bahan pangan. Selain itu juga untuk mengetahui hasil yang terjadi pada reaksi pencoklatan yang terjadi pada buah apel dan juga kentang merah. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah pada kelompok kami menggunakan buah apel dan kentang merah. Sedangkan alat yang digunakan pada percobaan ini adalah baskom, piring, talenan, pisau, sendok stainless steel, panci kukus stainless steel, tirisan, kompor portabel, gaspol, dan kertas label. Baik, pada praktikum kali ini akan dilakukan dua percobaan. Yang pertama, pengujian reaksi pada buah secara enzimatis yang meliputi percobaan secara kontrol dan perendaman dalam larutan asam aksobat 200 ppm. Yang kedua yaitu pengujian umbi pada browning yang meliputi tanpa asam aksobat dan dengan asam askorbat. Langsung saja masuklah kita ke prosedur percobaan yang pertama, yaitu pengujian reaksi pada buah secara enzimatis. Yang pertama, melalui kontrol. Yang pertama, disortasi buah, dikupas buah dan diiris setebal 2 cm dan dibiarkan selama 20 menit lalu diamati perubahannya. Yang kedua adalah perendaman dalam larutan asam aksorbat 200 ppm dan garam Na metabisulfit 200 ppm. Yang pertama, disortasi buah, kemudian dikupas dan diiris 0,5 cm dibagi 2 bagian dan dimasukkan ke dalam masing-masing larutan selama 30 menit. Masuklah ke prosedur yang kedua, yaitu pengujian umbi pada browning yang meliputi tanpa asam askorbat, yaitu disortasi umbi, dikupas dan diiris setebal 0,5 cm dan dibiarkan selama 20 menit. Kemudian dengan asam askorbat, direndam bahan dengan larutan asam askorbat selama 20 menit, dipanaskan pada suhu 60, 80, dan 100 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengamatan pada 5, 10, dan 20 menit tiap perlakuan. Pencegahan pencoklatan dapat dilakukan dengan cara pengurangan oksigen atau O2 atau penggunaan antioksidan, misalnya vitamin C atau senyawa sulfit. Antioksidan dapat mencegah oksidasi komponen fenolat menjadi kuinon berwarna gelap. Sulfit menghambat energi fenolase dan penggunaan vitamin C mereduksi kembali kuinon berwarna hasil oksidasi menjadi senyawa fenolat tak berwarna. Asam aksorbat selanjutnya dioksidasi menjadi asam dehidroaksorbat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.